Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldi Diwananda dari kelas manajemen 3D pagi, NIM 19030125, matkul manajemen keuangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang leverage dan struktur modal. Definisi leverage. Dalam konteks keuangan, leverage adalah suatu proses pembelian aset yang melibatkan dana pinjaman atau hutang daripada penambahan ekuitas baru dengan harapan bahwa laba setelah pajak yang akan diterima pemegang ekuitas dari transaksi tersebut akan melebihi biaya pinjaman. Fungsi leverage yaitu untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya atau kreditor. Yang kedua ada untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap seperti angsuran pinjaman termasuk bunga. Yang ketiga ada untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya untuk aktiva tetap dengan modal. Yang keempat untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang. Yang terakhir ada untuk menilai seberapa besar pengaruh hutang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva. Pentingnya leverage bagi perusahaan. Pentingnya perusahaan menggunakan teknik leverage adalah untuk membantu memaksimalkan keuntungan yang diperoleh pemegang saham dibandingkan dengan keuntungan yang dihasilkan dengan proses ekuitasnya. Keuntungan dan kerugian dari tinggi rendahnya leverage. Keuntungan dari menggunakan leverage sebenarnya yaitu dapat diukur daripada kondisi perusahaan. Apabila kondisi perusahaan sedang berada dalam kondisi baik, tentunya pemegang saham akan mengalami kenaikan dan akan langsung berpengaruh pada EPS yang tinggi. Sebaliknya, apabila perusahaan mengalami kondisi sedang buruk, maka akan mengalami penurunan keuntungan kepada perusahaan dan para pemegang sahamnya. Kerugian dari menggunakan leverage. Sebenarnya perusahaan yang menggunakan teknik leverage merupakan aktiva pada sebuah perusahaan yang dibiayai dengan sebuah utang atau juga harta dari perusahaan yang didorong dengan utang. Pada intinya, apabila perusahaan mengalami penurunan keuntungan, maka akan menyebabkan kerugian yang cukup besar, karena siklus peluang keuntungan didapat dari penjualan yang baik. Apabila penjualan mengalami penurunan, maka tidak akan bisa untuk membayar bunga yang muncul dari pinjamannya. Struktur modal. Definisi struktur modal yaitu struktur modal adalah pembiayaan permanen yang terdiri dari hutang jangka panjang, saham preferen, dan modal pemegang saham. Struktur modal merupakan masalah yang penting bagi perusahaan karena baik buruknya struktur modal akan mempunyai efek langsung terhadap posisi finansial perusahaan, terutama dengan adanya hutang yang sangat besar akan memberikan beban kepada perusahaan. Fungsi struktur modal yang pertama yaitu memaksimalkan pengembalian. Yang kedua, fleksibilitas. Yang ketiga, solvabilitas. Yang keempat, meningkatkan nilai perusahaan secara keseluruhan. Yang kelima, mengurangi risiko keuangan. Dan keenam, meminimalkan biaya modal. Yang terakhir ada pemanfaatan dana yang tersedia. Pentingnya struktur modal bagi perusahaan. Struktur modal penting karena struktur modal bisa mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan, bisa mempengaruhi harga saham perusahaan, bahkan kelangsungan hidup perusahaan bisa diprediksi. Risiko bisnisnya bisa dilihat. Komposisi struktur modal terbaik. Ada 6 yang perlu diperhatikan dalam membuat struktur modal yang baik, yaitu teori pendekatan tradisional. Dalam teori satu ini dipercaya adanya struktur modal optimal. Struktur modal yang berpengaruh terhadap nilai perusahaan dan berubah-ubah untuk mendapatkan nilai yang optimal. Yang kedua ada teori pendekatan Modigliani dan Militer. Berdasarkan teori ini, struktur modal tidak berpengaruh terhadap perusahaan,
Dan ada dua jenis struktur modal dalam teori ini, yaitu teori MM tanpa pajak dan teori MM tanpa pajak. Yang ketiga ada teori trade-off. Teori trade-off yaitu menurut teori trade-off, perusahaan akan berutang sampai pada tingkat tertentu. Penghematan pajak dari tambahan utang akan sama dengan biaya kesulitan keuangan. Di dalamnya ada biaya kebangkrutan atau reorganization dan biaya keagenan yang bertambah karena turunan kredibilitas perusahaan. Yang keempat ada teori pecking order. Teori pecking order, dalam teori ini dijelaskan bagaimana perusahaan dengan tingkat keuntungan yang tinggi memiliki utang yang kecil. Spesifikasinya, perusahaan memiliki urutan preferen dalam hal menggunakan dana. Yang kelima ada teori asimetri informasi dan signaling. Dalam teori ini, struktur modal ini disebut pihak-pihak yang terkait dengan perusahaan tidak memiliki informasi yang sama dengan prospek dan resiko perusahaan. Dan yang keenam, yang terakhir ada teori keagenan. Teori keagenan, berdasarkan teori ini, struktur modal dibuat untuk mengurangi konflik antara berbagai kepentingan kelompok. Ada kecenderungan bahwa manajer menahan sumber daya untuk mengontrol sumber daya tersebut. Dan yang terakhir ada penjelasan dari lebih baik mana antara menggunakan modal sendiri atau hutang. Menurut saya lebih baik menggunakan struktur modal dengan hutang, karena pembiayaan dengan hutang mempunyai pengaruh bagi perusahaan. Hutang mempunyai beban yang bersifat tetap. Gagal apabila perusahaan dalam membayar bunga atas hutang dapat menyebabkan kesulitan keuangan yang berakhir dengan keberangkutan perusahaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.